Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Transfer Panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus empiris konveksi paksa eksternal. Ya. Nah, konveksi diklasifikasikan menjadi konveksi eksternal dan konveksi internal, tergantung pada apakah fluida mengalir di atas suatu permukaan atau di dalam pipa. Konveksi pada aliran internal dan eksternal menunjukkan karakteristik-karakteristik yang sangat berlainan. Dalam bab sebelumnya, kita telah mengantarkan dasar-dasar yang penting berkaitan dengan masalah aliran fluida, baik internal maupun eksternal. Dalam bab ini, kita akan membahas rumus-rumus empiris perpindahan panas pada kasus konveksi paksa eksternal. Nah, kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan kalian semua para mahasiswa dapat mengetahui dan mampu menggunakan rumus-rumus empiris untuk koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas konveksi paksa eksternal, baik untuk aliran laminer maupun aliran turbulen pada bentuk geografi lempeng datar. Baik, aliran di atas pelat rata atau lempeng datar. Untuk aliran laminer. Solusi eksak dari Blasius untuk tebal lapisan batas kecepatan laminer delta V adalah delta V sama dengan 5 dikali X dikali Reynolds number dikali pangkat min setengah. Sedangkan solusi dari von Karman untuk delta V adalah delta V sama dengan 4,64 dikali X dikali RE X dikali pangkat min setengah. Pada batas laminer, rasio antara tebal lapisan batas kecepatan dan tebal lapisan batas termal dapat ditunjukkan dengan baik oleh angka Prandtl dalam bentuk delta V dibagi delta V sama dengan angka Prandtl kali pangkat 1/3. Koefisien gesekan dan angka Nusselt lokal pada suatu lokasi X untuk aliran laminer di atas lempeng datar diberikan oleh CFX sama dengan 0,664 dibagi RE kali pangkat setengah. Sedangkan Nusselt number-nya sama dengan 0,33 RE pangkat setengah dikali angka Prandtl dikali pangkat 1/3. Dengan X adalah jarak dari ujung depan lempeng dan Reynolds number sama dengan V infinite dikali X dibagi V adalah angka Reynolds pada lokasi X. Perhatikan bahwa CFX adalah sebanding dengan 1/RE pangkat setengah dan oleh karena itu juga sebanding dengan X pangkat min setengah. Demikian juga Nusselt number-nya sama dengan HX dikali X dibagi K adalah sebanding dengan X pangkat setengah, sehingga HX sebanding dengan X pangkat min setengah. Oleh karena itu, baik CFX maupun HX dianggap infinite pada X sama dengan 0 atau ujung depan lempeng, dan menurun dengan faktor X pangkat min setengah pada arah aliran. Variasi tebal lapisan batas delta V, koefisien gesekan CF, dan koefisien perpindahan panas konveksi H sepanjang lempeng isotermal ditunjukkan oleh gambar. Ini adalah gambar dari variasi koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas konveksi lokal untuk aliran di atas lempeng datar. Untuk fluida yang memiliki angka Prandtl kecil atau untuk logam cair, dan fluida yang memiliki angka Prandtl yang besar, seperti minyak atau oli, persamaan di atas tidak dapat digunakan. Untuk kasus logam cair, angka Nusselt lokal adalah 0,565 dikali Reynolds number dikali Prandtl number dikali pangkat setengah, yang berlaku untuk PR kurang dari sama dengan 0,05 dan RE dikali PR lebih dari sama dengan 100. Sebuah persamaan tunggal yang berlaku untuk semua angka Prandtl, menurut Holman, menyarankan persamaan yang dikembangkan Churchill dan Ozo untuk menghitung angka Nusselt lokal NU pada aliran laminer di atas lempeng isotermal, yaitu NU sama dengan 0,3387 RE pangkat setengah dikali PR pangkat 1/3 dibagi 1 plus 0,0468 dibagi PR dikali pangkat 2/3 di pangkat 1/4 untuk RE dan PR lebih dari sama dengan 100.
Perhatian terhadap perpindahan panas pada logam cair makin meningkat berkaitan dengan pendinginan reaktor nuklir. Meskipun bersifat reaktif dan korosif, logam-logam cair memiliki titik leleh dan tekanan uap rendah, serta kapasitas dan konduktivitas termal yang tinggi, sehingga sangat baik sebagai pendingin pada aplikasi dengan laju penukaran panas tinggi. Koefisien gesekan dan angka Nuzelt rata-rata di keseluruhan lempeng ditentukan dengan menyulurkan persamaan-persamaan tersebut dan melakukan integrasi sederhana. Nah, kita peroleh CF sama dengan 1,328 dibagi RE pangkat setengah, dan Nuzelt-nya sama dengan H dikali L dibagi K. Dengan mengambil nilai angka Reynolds kritis RE sama dengan 5 kali 10 pangkat 5, maka panjang lempeng kritis XCR di mana aliran adalah laminer dapat ditentukan dari RECR sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan V infinite dikali XCR kritis dibagi V, atau sama dengan X kritisnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali V dibagi V infinite. Kemudian yang kedua adalah aliran turbulen. Tebal lapisan batas kecepatan turbulen diberikan oleh dV sama dengan 0,37 dikali X dikali RE pangkat 1 minus 1/5. Koefisien gesekan dan angka Nuzelt lokal pada suatu lokasi X untuk aliran turbulen di atas lempeng datar diberikan oleh CF sama dengan 0,0592 dikali REX pangkat min 1/5 dikali 5 dikali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan REX kurang dari sama dengan 10 pangkat 7. Dan Nuzelt numbernya HX dibagi K sama dengan 0,0296 dikali RE pangkat 4/5 dikali PR pangkat 1/3 dikali 5 kali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan REX kurang dari sama dengan 10 pangkat 7 dan 0,6 kurang dari sama dengan PR kurang dari sama dengan 60. Nilai koefisien gesekan dan koefisien perpindahan panas konveksi pada aliran turbulen lebih besar daripada aliran laminer. Hal ini disebabkan karena terjadi proses pengadukan yang lebih intensif dalam lapisan batas turbulen. Perhatikan bahwa CFX maupun HX mencapai nilai maksimumnya ketika aliran telah menjadi turbulen penuh, lalu menurun dengan faktor X pangkat 1/5 pada arah aliran. Koefisien gesekan dan angka Nuzelt rata-rata di seluruh lempeng ditentukan dengan menyulitkan persamaan tersebut dan melakukan integrasi sederhana sehingga menghasilkan CF sama dengan 0,074 dibagi RE pangkat 1/5 untuk 5 kali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan REL kurang dari sama dengan 10 pangkat 7, dan Nuzelt-nya sama dengan H kali L per K sama dengan 0,037 kali RE pangkat 4/5 dikali PR pangkat 1/3, yang berlaku untuk kisaran angka Reynolds 5 kali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan RE kurang dari sama dengan 10 pangkat 7, dan angka Prandtl-nya 0,6 kurang dari sama dengan PR kurang dari sama dengan 60. Dua persamaan tersebut memberikan nilai rata-rata koefisien gesek dan koefisien perpindahan panas konveksi untuk keseluruhan lempeng hanya jika alirannya adalah turbulen di seluruh lempeng, atau jika daerah aliran laminer terlalu kecil dibandingkan dengan arah aliran turbulen. Kemudian ada aliran kombinasi laminer dan turbulen. Dalam beberapa kasus, lempeng rata cukup panjang bagi aliran untuk menjadi turbulen, namun tidak cukup panjang untuk mengabaikan daerah aliran laminer. Dalam kasus demikian, koefisien gesekan dan angka Nuzelt rata-rata ditentukan dengan mengintegrasikan persamaan-persamaan pada dua bagian. Daerah laminer 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan XCR, dan daerah turbulen XCR kurang dari X kurang dari sama dengan L. Bisa kalian lihat di layar rumusnya. Perhatikan bahwa kita memasukkan daerah transisi ke dalam daerah turbulen. Lagi, dengan mengambil angka Reynolds kritis atau RECR, sama dengan 5 kali 10 pangkat 5, menyulitkannya dan melakukan integrasi pada kedua persamaan tersebut.
maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata koefisien gesekan dan angka Nusselt untuk keseluruhan lempeng seperti rumus yang berikut ini. CF sama dengan 0,074 dibagi RE pangkat 1/5 dikurang 1742 dibagi RE L untuk 5 kali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan RE kurang dari sama dengan 10 pangkat 7. Dan Nusselt number-nya H kali L dibagi K sama dengan 0,037 RE pangkat 4/5 dikurang 871 dikali PR pangkat 1/3 yang berlaku untuk kisaran 5 kali 10 pangkat 5 kurang dari sama dengan RE kurang dari sama dengan 10 pangkat 7 dan 0,6 kurang dari sama dengan PR kurang dari sama dengan 60. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan problem konveksi paksa di atas lempeng datar sebagai berikut. Yang pertama, menghitung suhu film dan evaluasi sifat-sifat fluida pada suhu film. Kedua, menghitung angka Reynolds, REL atau REX jika RE kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 aliran adalah laminer. Sehingga kita harus menggunakan rumus untuk aliran laminer. Jika RE lebih dari 5 kali 10 pangkat 5, kita dapat memilih rumus untuk aliran turbulen atau kombinasi laminer turbulen. Ketiga, menghitung koefisien gesekan jika ditanyakan. Kemudian keempat, menghitung angka Nusselt dan kemudian koefisien perpindahan panas atau H. Kelima, menentukan laju perpindahan panas dari persamaan Q sama dengan H kali A kali TS kurang T fluida. Keenam, menentukan gaya gesekan jika ditanyakan dari persamaan FD sama dengan CF kali A dikali rho V kuadrat infinite dibagi 2. Dengan A sama dengan W dikali L adalah luas permukaan lempeng rata dengan lebar W dan panjang L. Selanjutnya adalah kasus khusus. Semua rumus di atas diperoleh dari kasus permukaan isotermal, namun dapat juga digunakan sebagai pendekatan untuk kasus non-isotermal, dengan asumsi bahwa suhu permukaan adalah konstan pada nilai rata-ratanya. Juga diasumsikan bahwa permukaan benda padat adalah halus, dan arus bebas menjadi turbulen. Jika lempeng dikenai flux panas seragam selain suhu seragam, maka Nusselt number-nya lokal. Nusselt number lokalnya dihitung dengan NU sama dengan 0,453 dikali RE pangkat 0,5 dikali PR pangkat 1/3 untuk aliran laminer, dan NU sama dengan 0,0308 dikali RE pangkat 0,8 dikali PR pangkat 1/3 untuk aliran turbulen. Rumus di atas memberikan hasil 36% lebih tinggi untuk aliran laminer dan 4% lebih tinggi untuk aliran turbulen jika dibandingkan dengan kasus lempeng isotermal. Sebuah persamaan tunggal untuk menghitung angka Nusselt lokal yang berlaku untuk semua angka Prandtl pada aliran laminer di atas lempeng yang diberi flux panas konstan diberikan oleh Holman. Bisa kalian lihat, Nusselt number-nya sama dengan 0,4637 dikali RE pangkat setengah dikali PR pangkat 1/3 dibagi 1 plus 0,0207 bagi PR pangkat 2/3 dipangkatkan 1/4 untuk REX dikali PR lebih dari sama dengan 100. Untuk lebih memahami rumus-rumus yang barusan dijabarkan, kita akan beralih layar ke contoh soal. Baik, ini contoh soalnya. Udara pada 20 derajat Celcius dan 1 atm mengalir sejajar lempeng rata dengan kecepatan 3,5 meter per sekon. Hitung tebal lapisan batas kecepatan dan koefisien gesekan pada jarak 1 meter menurut solusi eksak dari Blasius dan pendekatan dari von Karman. Hitung pula gaya gesekan per satuan lebar lempeng pada 1 meter pertama dari ujung depan. Oke, untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu apa yang kita punya ya. Solusi. Ya, sifat-sifat udara pada 20 derajat dan 1 atm adalah P sama dengan 1,51 kali 10 pangkat 5 min 5 meter kuadrat per
second. Kemudian mu-nya, ya ini adalah sifat-sifat udara pada 20 derajat dan 1 atm. Kemudian mu-nya sama dengan 1,846 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Dan K-nya, K sama dengan 0,0262 watt per meter derajat Celcius. Rho sama dengan 1,177 kilogram per meter pangkat 3. Angka Prandtl-nya sama dengan 0,708. Nah, Rho-nya dapat juga dihitung dari persamaan keadaan gas ideal yang P per Rho sama dengan R kali T. Untuk Rho-nya bisa kalian hitung menggunakan persamaan gas ideal juga. Kemudian kita lanjutkan. Angka Reynolds dapat dihitung dari RE X sama dengan V unit X dibagi V sama dengan Rho kali V unit kali X dibagi mu. Nah, pada X sama dengan 1 meter, ya. Pada X sama dengan 1 meter, REX sama dengan 3,5 meter per second dikali 1 meter dibagi 1,57 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 5. A, kita cari berdasarkan solusi eksak gaseous. Delta V sama dengan 5,0 X kali RT X pangkat min setengah sama dengan 5 dikali 1 dikali 222,930 pangkat min setengah sama dengan 0,0104 meter. CFX-nya sama dengan 0,664 REX pangkat min setengah dengan 0,664 kali 222,930 pangkat min 1/2 dengan 1,38 kali 10 pangkat
min 3. Yang B, berdasarkan solusi von Karman. KV-nya sama dengan 4,64 kali X kali RE X pangkat min setengah. Nah, langsung ke hasil aja. 0,00967 meter. Kemudian CFF-nya sama dengan 0,664 kali RE X pangkat min 1/2 sama ya, dengan 1,38 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang C, koefisien gesekan rata-rata dihitung dari CF. Sama dengan 1,328 RE X pangkat min setengah. CF sama dengan 1,328 dikali 222,930 pangkat setengah. Sama dengan 2,76 kali 10 pangkat min 3. FB-nya sama dengan CF kali A dikali rho V infinite kuadrat dibagi 2 sama dengan 2,812 kali 10 pangkat min 3 kali 1,177 dikali 3,5 dibagi 2 sama dengan 0,0204 Newton. Ya, ini adalah 3 langkah ya. Yang pertama berdasarkan solusi eksak Blasius, kemudian berdasarkan solusi von Karman, dan ketiga koefisien gesekan rata-rata yang dihitung dari CF. Ya, itu dia tadi contoh soal dari rumus empiris dari konveksi paksa eksternal. Bisa kalian coba lagi sendiri untuk lebih memahami rumus-rumus yang telah dijabarkan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.